Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam setiap kesempatan saya sering mengawali dengan mukadimah tadi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yaitu dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah dengan para sahabat, lalu kemudian setelah salam, Rasulullah langsung berbalik. Siapa di antara kalian tadi yang mengucapkan hamdan katsiran thayyiban fi? Jadi ketika i'tidal, tahu i'tidal ya? Setelah rukuk berdiri, kemudian mengatakan Rabbana lakal hamdu. Kemudian ada salah seorang sahabat menambahi dengan kalimat hamdan katsiran thayyiban. Siapa di antara kalian yang mengatakan begitu? Sahabat takut, jangan-jangan akan dimarahi. Ternyata tidak ada yang berani ngomong. Akhirnya apa? Tadi malaikat berebut mencatat ucapan yang disampaikan di antara kalian tadi, bahwa ucapan itu mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segala ucapan rasa syukur kita harus senantiasa kita ucapkan kepada Allah. Dan Rasulullah SAW itu sebaik-baik teladan kita, beliau senantiasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan, baik senang maupun dalam keadaan yang tidak beliau perkenankan keadaan itu. Itu yang pertama, maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, hidayahnya, serta taufiknya. Baiklah adik-adik sekalian, kebetulan sekali beberapa kali saya ini ditagih sama Ustadz Fuad. Kapan bisa ke sini? Waktu itu saya nyanggupi hari Minggu kemarin, hari Ahad seminggu yang lalu. Gimana kalau hari Ahad? Ternyata Ustadz Abu ke sini ya, nggak bisa. Akhirnya ditunda dan duhur tadi mendadak. Terus ya sudah apa-apa, saya usahakan. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bertemu pada kesempatan setelah beberapa kali deal, tapi ternyata baru terlaksana pada kesempatan ini. Dan ini adalah kali ketiga saya duduk di sini, yaitu yang pertama kali yaitu ketika Ibnu Katsir ini diaktifkan di Mojokerto. Lalu kemudian setelah itu agak lama, waktu itu Ustadz Febi masih awal-awal di sini, terus dan ketiga kalinya di sini. Baiklah, pada kesempatan ini sesuai dengan judul yang disampaikan oleh Ustadz Febi tadi, wahai pemuda, jujurlah dengan niatmu. Kenapa? Kita harus jujur. Karena apa? Kalau kita tidak jujur, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan tidak meridhoi niat kita. Tapi sebelum saya menyampaikan permasalahan pembahasan ini, sebagai mukadimah saya itu ingin membahas sabab. Kebetulan yang hadir di depan saya ini adalah sabab. Sabab itu bisa diartikan sebagai pemuda. Rentangnya usia mulai dari 11 tahun sampai 40 tahun itu namanya sabab. Jadi walaupun sudah punya anak 5, usia 35 atau 39 tahun, tetap dipanggil sabab.
Makanya Rasulullah SAW tuh sering menyampaikan dalam hadisnya, ma'asyiral sabab, wahai sabab, yaitu pemuda. Karena adik-adik sekalian di sini ketika melanjutkan pendidikan ke sini setelah sekolah dasar, ya, berarti usianya 13 tahun ke atas. Maka kalian semua adalah golongan sabab. Nah, pemuda atau sabab itu adalah awal pembentukan sebuah generasi bangsa. Makanya kalau pemuda itu soleh, kan pemudinya itu solihah, maka peradaban suatu bangsa itu dapat dikatakan akan berjalan dengan baik. Makanya kita sering menjumpai ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan syariat ini lebih banyak dibebankan kepada pemuda, seperti tugas dakwah, tugas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau pemuda itu benar, maka peradaban itu juga akan benar. Begitu juga suatu bangsa, jika pemuda atau kaum generasi muda suatu bangsa itu benar, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang unggul dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Nah, kalau kita melihat negara Jepang, negara Jepang ini diprediksi 30 atau 50 tahun lagi dikatakan sebagai negara yang punah. Kenapa? Karena tingkat kelahirannya itu sedikit sekali. Karena orang Jepang itu mereka punya semboyan baru ya. Mereka itu tidak mau nikah. Mereka tidak mau membentuk keluarga. Karena apa? Kalau nikah nanti punya anak itu merepotkan. Dan di satu sisi pemuda dan pemudinya Jepang, generasi mudanya itu sudah mayoritas rusak. Ya, kita tahu sendiri ya, rusak pikirannya, rusak gaya hidupnya. Makanya orang Jepang itu yang menyadari hal ini, mereka banyak menemukan kebenaran dalam Islam. Makanya tingkat pertumbuhan Islam di Jepang itu meningkat. Nah, makanya ketika tidak ada generasi muda yang muncul, maka bangsa itu menjadi punah. Sehingga akhirnya dapat dipastikan beberapa dekade yang akan datang Jepang akan mengalami malfungsi. Ya. Karena apa? Secara demografi kependudukan mereka tidak dapat menghadirkan generasi baru. Oleh karena itu, para ulama terdahulu menjadikan pemuda itu diibaratkan seperti air. Air itu kan sifatnya menumbuhkan dan menyuburkan. Kalau misalnya di bulan Dzulhijjah kemarin kita belajar tentang kisah Nabi Ibrahim, di mana istrinya, siapa istrinya Nabi Ibrahim? Hajar. Anaknya namanya siapa? Ismail. Ada yang namanya Ismail di sini? Oh iya. Jadi ketika Nabi Ismail dan ibunya diperintahkan oleh Allah untuk menempati suatu lembah yang kering kerontang, karena Ismail menangis, meronta-ronta kakinya, akhirnya kakinya menepuk-nepuk tanah, dan tanah itu akhirnya mengeluarkan air yang disebut air Zam-Zam. Maka sejak ada air itu tanamannya menjadi tumbuh, lingkungan di sekitarnya menjadi subur, ya. Sehingga akhirnya apa? Menunjukkan bahwa air itu menumbuhkan dan menyuburkan. Dan pemuda ini seperti kalian-kalian yang di depan saya ini diibaratkan sebagai air. Oleh karena itu, pemuda itu diibaratkan sebagai benda. Bila pemuda itu benda, maka bayangannya adalah peradaban. Kalau bayangan atau benda itu berjalan lurus, maka bayangan bawahnya juga akan berjalan lurus. Maka pemuda bagi Islam adalah sebuah aset yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat bangsa-bangsa lain ingin merusak suatu bangsa, merusak suatu peradaban, suatu negeri, maka yang dirusak itu pemudanya. Mungkin dengan narkoba, mungkin dengan LGBT, sekarang marak, mungkin dengan game online dan sebagainya. Makanya kalau ingin merusak, pemudanya yang dirusak. Makanya pemuda itu sebagai suatu hutang agama Islam kepada mereka. Kenapa? Peran pemuda itu besar. Dan kebanyakan orang-orang yang di belakang Rasulullah itu pemuda. Seperti Ibnu Abbas ya, yang usianya waktu itu 10 atau 11 tahun, di mana dia sudah didoakan oleh Rasulullah pandai menafsirkan Al-Quran. Tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga
pandai menafsirkan Al-Quran. Kemudian Abu Hurairah juga pemuda yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu Ibnu Umar seperti putranya Umar bin Khattab juga seorang pemuda, di mana Ibnu Umar ini termasuk di antara sekian beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis. Oleh karena itu Nabi seperti ini, sekarang kita kan masuk bulan Muharram ya. Yang paling sering diperingati itu adalah karena proses hijrah Nabi ke Madinah. Kenapa Nabi kok bisa hijrahnya sukses ke Madinah? Juga peran seorang pemuda. Yaitu jauh sebelumnya, Nabi itu pernah mengutus seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda tampan, ya, dia dari kalangan bangsawan, dia rela meninggalkan kehidupan mewahnya, dia mampu menjaga dirinya dari godaan orang tuanya. Bahkan Mus'ab bin Umair ini dalam sebuah cerita sempat dipenjara sama ibunya, dikerangkeng, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sebagai hukuman karena dia mengikuti agama Muhammad. Dan akhirnya pada suatu kesempatan Mus'ab bin Umair ini bisa melepaskan kungkungan itu tadi, sehingga akhirnya dia lebih intensif belajar agama kepada Rasulullah. Akhirnya Mus'ab bin Umair ini diutus oleh Rasulullah mengajarkan agama, mengajarkan Islam ini kepada penduduk Yasrib, yang akhirnya berubah nama menjadi Madinah. Ketika penduduk Yasrib ini sudah masuk Islam semua, di satu sisi Nabi dan para sahabat dikungkung, diserang, ya, dibuli oleh kaum musyrikin di kota Mekah. Akhirnya terpaksa Nabi pun hijrah ke kota Madinah, dan kota Madinah pun menyambut gembira kedatangan Nabi. Dan itu semuanya berkat siapa? Mus'ab bin Umar, yang juga notabene seorang pemuda. Nah, saking istimewanya Mus'ab bin Umar ini sampai Rasulullah SAW menyampaikan lam ara, aku tidak pernah melihat seorang pemuda ahsana lamatan, orang yang begitu rapi rambutnya, sampai begitu halus segala pakaiannya, walaun amma min nikmatin, dan dia diberikan kenikmatan yang besar oleh seseorang, kecuali semuanya aku dapati dari seorang Mus'ab bin Umar. Oleh karena itu pemuda itu penting. Nah, di satu sisi, ya, secara psikologis, secara mentalitas, pemuda itu banyak keinginannya. Saya yakin, sampai punya keinginan apa enggak? Punya cita-cita? Cita-citanya apa? Satu-satu kalau ngomong. Halo? Apa? Iya, terus? Sing banter, keras ngomongnya. Oh, jadi kiai. Jadi setiap pemuda itu pasti punya cita-cita, punya keinginan. Kalau misalnya pemuda itu nggak benar, maka keinginannya, cita-citanya pasti sesuatu yang remeh, yang receh, dan sifatnya materi, kebendaan dan sifatnya duniawi. Aku ingin punya sepeda motor trail, sehingga aku bisa mejeng. Kalau dengan pakai sepeda motor ini, aku bisa menggonceng cewek yang cantik. Aku ingin beli mobil Ferrari, mobil mewah, yang harganya MM-an, untuk melengkapi gaya hidupku. Sifatnya hanya itu. Kalau pemuda itu tidak benar, ya keinginannya hanya sifatnya duniawi. Tetapi kalau pemuda itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti jawabannya teman kalian tadi, ada yang ingin jadi kiai, ada yang ingin jadi hafiz, ingin menjadi orang penghafal Al-Qur'an, maka itu adalah cita-cita seorang pemuda, yang pemuda itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemuda itu ada dua macam, pemuda yang tidak benar sama pemuda yang benar. Kalau pemuda yang benar, yaitu pemuda yang dikatakan oleh Allah di surat Al-Kahfi, di ayat yang ke-13, fitnatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-muda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau pemuda itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka cita-citanya melebihi keutamaan dunia dan seisinya. Ini saya akan sampaikan sebuah kisah.
Ada sebuah kisah yang menarik ya. Kebetulan ada salah seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat ini bernama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini seorang sahabat Nabi yang salah satu dari para sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, Zubair bin Awam ini punya 3 orang putra, punya anak 3, yaitu Zubair bin Awam, yaitu Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan Urwah bin Zubair. Ketiga anaknya Zubair bin Awam ini waktu itu nongkrong di Ka'bah bersama Abdul Malik bin Marwan. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Anaknya Zubair bin Awam ada 3, sama temannya satu lagi Abdul Malik bin Marwan itu nongkrong di depan Ka'bah. Mereka bicara ngalor ngidul, dan ternyata akhirnya salah satu di antara mereka mengatakan gini, marilah kita cetuskan cita-cita kita, marilah kita ungkapkan keinginan dan cita-cita kita masing-masing. Lalu akhirnya apa? Abdullah bin Zubair itu mengatakan begini, aku punya cita-cita ingin menguasai seluruh Hijaz dan aku ingin menjadi khalifahnya. Lalu kemudian Mus'ab pun mengatakan, aku juga punya cita-cita, punya keinginan, aku dapat menguasai 2 wilayah Irak dan tidak ada di antara mereka yang mampu merongrong kekuasaanku. Lalu Abdul Malik bin Marwan pun mengatakan, bila kalian berdua mempunyai cita-cita, merasa cukup dengan itu, maka aku ingin punya cita-cita, keinginan lebih dari kalian semua, yaitu aku ingin menguasai seluruh dunia dan aku menjadi khalifah setelah Muawiyah dan Abi Sufyan. Nah, ternyata ada satu lagi saudara mereka, yaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu diam, nggak ngomong. Akhirnya yang lainnya berkata, wahai Urwah, apa cita-citamu? Coba katakanlah. Lalu Urwah bin Zubair mengatakan, kalau kalian semuanya punya cita-cita hanya untuk urusan dunia, Urwah bin Zubair mengatakan, aku punya cita-cita dan keinginan, aku ingin menjadi seorang yang alim. Aku ingin menjadi seorang ulama, sehingga banyak orang yang datang kepadaku untuk belajar ilmu agama, belajar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar bagaimana sholat dan sebagainya, ibadah kepada Allah. Dan akhirnya apa? Setelah itu hari berganti hari, berganti bulan, berganti tahun. Karena mereka kan masih remaja, seperti kalian kali ini. Begitu mereka sudah beranjak dewasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka satu persatu. Ya. Seperti Abdullah bin Zubair akhirnya dibaiat menjadi seorang khalifah, menggantikan Yazid bin Muawiyah yang telah meninggal dunia. Kemudian dia menjadi hakim di daerah Hijaz. Kemudian Mesir, Yaman, Khurasan dan Irak yang akhirnya dia terbunuh di Ka'bah, di dekat Ka'bah, di tempat dia dulu pernah mengungkapkan cita-citanya. Kemudian Mus'ab bin Zubair juga begitu, dikabulkan keinginannya oleh Allah. Dia mampu menguasai Irak. Ya. Kemudian dan akhirnya apa? Dia juga terbunuh karena peperangan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan juga begitu. Keinginannya, cita-citanya juga dikabulkan oleh Allah. Setelah dia menjadi khalifah dan akhirnya dia juga terbunuh oleh pasukan musuhnya. Lalu bagaimana dengan Urwah bin Zubair yang tadi punya cita-cita jadi orang alim, menjadi ulama dengan harapan dia mampu menjadi sumber ilmu, orang-orang nanti berbondong-bondong datang kepadanya untuk belajar agama. Karena alasannya apa? Karena aku ingin masuk surga dengan ilmuku itu. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun juga mengabulkan cita-cita dari Urwah bin Zubair. Dan akhirnya apa? Urwah bin Zubair pun menjadi ulama yang besar, ulama masyhur. Bahkan dia waktu itu dijuluki
ulamanya para ulama. Karena apa? Dia menguasai banyak berbagai bidang ilmu, sempat menjadi rujukan dalam permasalahan-permasalahan agama. Dan itu adalah cita-cita. Makanya para sahabat terdahulu, para pemuda-pemuda dulu, mereka itu punya cita-cita, keinginan. Makanya kalau namanya pemuda, pasti punya keinginan, pasti punya cita-cita. Kalau sudah tua, kalau orang-orang sudah tua, sudah tidak ada keinginan apa-apa. Kalau ada orang tua, masih punya keinginan, dan keinginannya itu sifatnya remeh duniawi, maka dapat dipertanyakan, apakah dia itu tua-tua keladi atau yang lainnya. Kalau ada orang tua yang sudah memahami agama ini, nggak ada keinginan lain kecuali apa? Dia bertobat di akhir kehidupannya sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kalau namanya pemuda, apalagi golongan syabab, masih jiwanya masih membara, dia pasti mempunyai cita-cita dan keinginan. Oleh karena itu, bila Allah akan mengabulkan keinginan seseorang, maka Allah dapat menilai hatinya, dia jujur apa enggak. Kalau misalnya kalian punya cita-cita, dan kalian ini jujur dengan niat kalian dalam hati kalian, maka pasti Allah akan mengabulkan keinginan kalian. Bisa jadi kalian berniat, bercita-cita menjadi seorang penghafal Al-Quran, tapi jangan-jangan niatan itu tidak jujur. Karena apa? Mungkin ada tendensi yang lain, ingin dianggap sebagai orang yang alim, orang yang paling bagus bacaannya. Ya. Makanya kalau kita jujur, pasti akan dikabulkan oleh Allah seperti Urwa bin Zubair. Dalilnya mana? Ada dalilnya. Jadi kalau kita punya cita-cita, keinginan, apalagi cita-cita itu cita-cita akhirat, apabila kita jujur, maka pasti keinginan dan cita-cita itu akan dikabulkan oleh Allah. Dalilnya ada di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Jadi hadis ini sebenarnya bercerita, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Laki-laki itu adalah laki-laki Araf. Jadi laki-laki Araf itu kalau diterjemahkan di kamus itu laki-laki suku Badui yang nomaden, dia hidupnya berpindah-pindah. Jadi di Mekah waktu itu kan perbukitan ya, di banyak bukit itu banyak gua-guanya. Mereka tinggalnya di situ, di bukit itu kadang pindah, tidak menetap. Nah, lalu kemudian setelah menyatakan keislamannya, laki-laki ini mengatakan, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus dia menyatakan komitmennya tentang keislamannya dan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan akhirnya setelah itu tidak lama kemudian ada peristiwa hijrah ya, para nabi dan sahabat dari kota Makkah ke Madinah. Dan akhirnya laki-laki Arab Badui tadi juga ikut hijrah. Lalu Rasulullah berpesan kepada para sahabat yang lain, coba kalian lihat, kalian ikuti, kalian amati sepak terjang si Arab Badui itu. Jadi Rasulullah ini kan semuanya kan berdasarkan wahyu kan. Jadi apa yang disampaikan Rasul itu sudah ada informasi dari Allah, kedepannya nanti si Arab Badui ini gimana, endingnya ini nanti gimana. Dan mudah-mudahan ini bisa kita jadikan pelajaran. Dan akhirnya si Arab Badui ini pun ikut hijrah bersama Rasulullah dan para sahabat lain ke Madinah. Dan setelah di kota Madinah, akhirnya terjadi peperangan. Peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, di mana peperangan itu untuk menegakkan kalimat Allah. Setelah peperangan itu selesai, maka kebiasaannya adalah mengumpulkan harta rampasan perang, harta ghanimah. Setelah harta ghanimah, harta rampasan perang itu tadi dikumpulkan, lalu dibagi-bagi kepada para sahabat yang ikut berperang. Dan ternyata si Arab Badui ini dapat bagiannya, dia dapat jatah rampasan perang. Tapi ketika waktu pembagian harta rampasan perang itu, si Arab Badui tidak adil. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat titip
nanti kalau ketemu si Badui, titip tolong berikan kepadanya. Lalu kemudian sahabat yang dipasrai oleh Nabi tadi, dia berjalan berkeliling mencari Rasulullah, mencari Arab Badui tadi. Setelah ketemu, diserahkanlah. Lalu kemudian Arab Badui ini bertanya, Mahadi, apa ini? Lalu sahabat itu mengatakan, ada kismun Nabi ulaka, ini ada jatah ghanimah, jatah rampasan perang untukmu dari Nabi. Lalu yastagrib itu dalam apa ya, istilahnya gesturnya, bahasa tubuhnya, dari wajah mimiknya, seperti dia itu nggak seneng, nggak suka menerima pemberian itu. Akhirnya apa? Arab Badui tadi itu dia mencari Rasulullah, keberadaan Rasulullah dicari. Setelah ketemu Rasulullah, lalu barang yang diterima dari ghanimah diletakkan di depan Rasulullah. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, Mahada ya Rasulullah, ini apa ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, hada kismun qasamtulaka, ini adalah harta rampasan perang ghanimah yang kuberikan untukmu karena engkau ikut berperang bersama kami. Lalu apa jawaban dari Arab Badui tadi? Ma'ala hadza idza ba'duka ya Rasulullah. Rasulullah, sesungguhnya aku masuk Islam. Ya. Kemudian aku ikut hijrah bersamamu dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian aku ikut berperang. Bukan untuk mendapatkan ini ya Rasulullah. Maksudnya dia menunjuk ghanimah tadi. Aku bukan ingin mencari ini. Lalu Rasulullah SAW dengan lembutnya bertanya, lalu apa yang engkau inginkan jika bukan harta ghanimah yang ingin kau inginkan? Lalu Arab Badui itu pun berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku masuk Islam, aku ikut hijrah bersamamu, lalu kemudian aku berjihad di dalam peperangan ya Rasulullah, supaya nanti dalam peperangan itu aku ingin ada sebuah anak panah yang menancap di leherku ini, sehingga aku jatuh tersungkur. Sehingga ketika aku jatuh tersungkur, aku mati. Dan aku mati dalam keadaan berjihad fisabilillah. Dan aku menjadi penduduk surga. Aku masuk surga. Karena sesuai dari janji yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu apa jawaban Rasulullah? Rasulullah itu kalau menjawab itu singkat, tapi padat. Ya. Tapi kalau diuraikan itu mempunyai arti yang begitu luas. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, istadukillaha istuka. Kalau memang engkau menginginkan itu, dan itu jujur dari dalam hatimu, dalam niatmu, maka Allah akan meridhoinya. Allah akan memenuhi keinginanmu dan cita-citamu. Lalu akhirnya apa? Berpisahlah mereka berdua. Dan selang beberapa bulan berikutnya, ada peperangan berikutnya. Pada peperangan itu, ya, setelah peperangan usai, Rasul memerintahkan para sahabat yang lain, coba para sahabat yang gugur dalam peperangan ini, jenazahnya dirawat, dikumpulkan untuk dimandikan, bukan dimandikan, langsung disolati dan dimakamkan. Karena syuhada yang meninggal di medan perang itu tidak dimandikan, tapi langsung dikuburkan. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan, darah-darah mereka yang mengalir adalah saksi di hadapan Allah kelak dalam kehidupan akhirat. Lalu ketika itu didapati jenazah si Arab Badui tadi. Lalu ternyata apa? Tempat ada anak panah yang menancap di sini, di batang lehernya. Persis ketika si Arab Badui itu ngomong ke hadapan Rasulullah, saya ingin ada anak panah, tepat di jarinya ini, tepat di situ posisinya. Lalu kemudian dilaporkan kepada para sahabat melaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini jenazah sahabat kita. Apakah dia si Arab Badui itu yang dulu pernah mengatakan tidak ingin mendapatkan ghanimah, dia hanya ingin mendapatkan anak panah yang menancap di lehernya sehingga dia mati dalam keadaan jihad fisabilillah dan dia mengharapkan surga sesuai apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, memang dia pernah mengatakan demikian. Dia ingin masuk Islam, kemudian dia ingin berperang, ingin mati
jihad fisabilillah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun melepas jubahnya. Kemudian jubahnya itu diselimutkan di jenazah si Arab Badui tadi. Lalu dia langsung disolatkan. Setelah disolatkan, Rasulullah SAW secara khusus berdoa untuk Arab Badui. Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fisabilika faqatala hada kudila wa anna sa'idun ala dzalika. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, sesungguhnya dia adalah hambamu yang dia keluar dari Mekah menuju Madinah ini, ikut hijrah bersamaku. Lalu kemudian dia berperang dan berjihad, dan kemudian dia ini terbunuh di jalanmu. Wa ana sayyidun ala dzalika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah saksi bagimu kelak nanti di pengadilan yang engkau tegakkan dalam kehidupan akhirat nanti. Bayangkan, Rasulullah SAW secara khusus mendoakan Arab Badui ini tadi. Dan sesuai dengan apa yang dilihat Rasulullah ketika Arab Badui tadi awal-awal mengucapkan syahadat, sahabat sudah diwanti-wanti, lihatlah sepak terjangnya, ikuti dia, bagaimana dia ya setelah ikut berislam, berhijrah kepadaku. Dan akhirnya apa? Endingnya dia mendapatkan apa? Jaminan surga dari Allah dan Rasulnya. Dari riwayat Imam An-Nasai ini ada dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, sesungguhnya pecinta dunia selalu menetapkan cita-citanya itu hanya untuk urusan dunia. Sifatnya hanya remeh, sifatnya hanya receh, sesuatu yang ya mudah hilang, namanya dunia. Oleh karena itu, orang-orang demikian ini, karena mereka itu tidak mengerti kehidupan akhirat, makanya mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Makanya dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis itu menyebutkan bahwa dunia itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Arab Badui tadi, pemuda Arab Badui tadi tidak menetapkan cita-citanya untuk mencari dunia. Dia tidak mengharapkan harta berupa rampasan perang. Dia tidak mengharapkan itu dan itu lain-lainnya, sifatnya receh. Tetapi dia ingin mati syahid. Lalu dengan mati syahid itu dia masuk surga sesuai dengan janji yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, Arab Badui tadi itu dia menetapkan cita-citanya untuk kehidupan akhirat. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis Imam An-Nasai ini adalah sesungguhnya siapapun, baik saya maupun kalian semua atau kita semua, apabila mempunyai keinginan berupa cita-cita akhirat, kemudian kalau jujur loh ya, maka pasti Allah yang akan meridhoi, pasti Allah akan membantu mewujudkannya. Maka kalian yang hadir di sini jauh dari rumah, berpisah dari orang tua, ya, jujurlah dengan niatmu, ikhlaskan hanya untuk Allah. Kalau engkau jujur, pasti keinginanmu, cita-citamu pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena banyak orang yang bisa mencapai cita-cita akhiratnya, walaupun secara logika mereka itu tidak mungkin, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala membantu mewujudkan cita-citanya itu, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai pemuda, wahai santri, wahai syabab, sekali lagi jujurlah dengan niatmu. Bangunlah niatmu ini dan perbaharuilah niatmu itu dan selalu istiqomah menetapkan niatmu dengan niat yang selalu jujur mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita jumpai di luar kita, Pak, ya. Banyak orang-orang itu yang kadang-kadang kalau kita pikir itu tidak mungkin, tapi kok ya kenyataan. Contoh misalnya kemarin yang didatangkan oleh salah seorang jamaah kajian wanita di akhir bulan Juli kemarin, Najah, ya, tahu Najah, yang mengalami Bell's palsy. Bell's palsy itu
penyakit kelainan yang diderita sejak lahir, di mana otaknya itu mengkeret, dia mengalami kelumpuhan otak, sehingga badannya lumpuh, hanya bisa gini aja, di atas kursi roda. Tapi, subhanallah, diberikan istimewa oleh Allah, dihafal Al-Quran. Bahkan hafal ayatnya, hafal posisinya. Jadi kalau misalnya membaca, oh ini ayat sekian, oh ini ayat sekian, tahu. Dilanjut apa? Bisa adzan dulu. Monggo kalau adzan dulu. Dilanjutkan sampai berapa menit? Kayak gitu jahitin tenang seperti biasa ya. Kemudian nanti ditutup dengan sholat setelah selesai kajiannya, ditutup dengan sholat isya berjamaah seperti biasa.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Baiklah, kita lanjutkan. Sering kita melihat di masyarakat kita, sekitar kita, ada hal yang sekiranya itu tidak mungkin, tapi kok ya mungkin bisa terjadi. Seperti Najah tadi, mengalami kelainan otak, kelumpuhan otak, tapi dia diberikan istimewa oleh Allah, mampu menghafalkan Al-Quran. Bahkan melampaui kemampuan orang yang normal. Kadang-kadang kita yang normal aja, yang diberikan kelebihan oleh Allah, nikmat kesehatan, tidak kurang suatu apapun, kadang-kadang mau menghafal itu kadang-kadang sering lupa. Kalau tidak di murojaah sering hilang bacaannya dan sebagainya. Oleh karena itu, ini bentuk bahwa Allah itu bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti tukang becak ya. Ada yang naik haji, Pak. Bayangkan, di sana itu banyak orang yang dompetnya tebel, saking tebelnya tidak muat uangnya, sampai disimpan di rekening, tapi di antara mereka itu tidak ada yang bisa naik haji. Tapi sedangkan ada seorang tukang becak, yang dia itu nabung, ya, sehari 2000, terus kemudian dia itu pada setiap hari Jumat itu menggratiskan tumpangannya. Siapapun dia, selama hari Jumat, setiap narik becaknya diberikan gratis. Nah, dilala itu apa ya? Tahu ya, dilala ya. Dan ternyata pada suatu hari itu ada seorang kaya raya konglomerat, dia itu ingin, kan bosan naik mobil, pengen naik becak. Akhirnya dia naik becak, ketika mau bayar, mohon maaf Pak, ini saya gratiskan, setiap hari Jumat saya gratiskan, penumpang saya tidak bayar, free. Akhirnya apa? Pengusaha kaya yang konglomerat itu tadi tergerak hatinya. Akhirnya dia menyuruh anak buahnya mencari alamat tukang becak tadi dan diberikan hadiah ibadah haji. Bayangkan. Awalnya tidak mungkin kalau dia harus nabung 2.000 per hari setiap hari. Sampai kapan bisa naik haji? Tapi karena cita-citanya tukang becak tadi, dia jujur kepada Allah, niatnya ikhlas mengharapkan ridha Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang lain, akarnya apa? Memberikan jalan kemudahan, dia dapat menunaikan ibadah haji. Kita juga sering melihat, kalau kebetulan saya ini kan orang desa ya, orang kampung. Saya itu punya tetangga dikatakanlah seorang ustadz. Dia pengalaman hanya mondok aja, nggak punya gelar yang seperti LC, SAG, dokter atau profesor. Tetapi lambat laun pondok pesantrennya itu berkembang pesat. Santrinya ratusan, bahkan sekarang sudah mencapai 1.000. Bayangkan dia itu hanya lulusan SMA. Hanya mondok aja dulu sambil sekolah SMA dulu. Ternyata apa? Dia jujur dalam niatnya kepada Allah. Dia mendirikan pesantren untuk ladang jihadnya, ladang dakwahnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat dalam hatinya, karena Allah itu bisa mengetahui hati seseorang. Bahkan ketika orang itu menyembunyikan penyakit hati, Allah itu tahu. Tetapi kata sang ustadz tadi itu jujur dalam niatnya, maka dia mampu mempunyai santri. Pesantrennya begitu besar. Bahkan dibedakan antara pesantren putra dan putri. Maka bisa jadi ketika kalian nyantri di Ibnu Katsir, lihatlah pendirinya siapa yang dulu mencetuskan berdirinya Ibnu Katsir, sehingga sampai bisa berkembang, punya banyak cabang di mana-mana. Pasti mereka adalah orang-orang yang jujur dalam hatinya, di dalam niatnya, sehingga apa? Akhirnya Allah membaca kejujuran dalam hatinya, akhirnya menjadikan itu jalan kemudahan baginya. Didatangkan orang-orang yang ingin mendonaturkan hartanya, mewakafkan hartanya kepada mereka seperti sesuatu yang mudah. Bahkan kalau kita lihat sepertinya nggak mungkin. Makanya kita tuh harus tahu. Oleh karena itu,
Ini ada kisah lagi. Kisah ini di daerah Riyadh. Riyadh itu salah satu kota di Arab Saudi. Jadi gini, ada seorang kakek, kalau dilihat dari wajahnya yang sudah keriput, yang rambutnya sudah memutih, ya, dia itu sudah tampak sepuh, usianya mungkin di atas sekitar 65 tahun. Lalu dia datang kepada sebuah mahat atau sebuah pondok pesantren, dia datang di situ. Lalu sang ustadznya atau syekhnya tahu kehadiran bapak yang disebut tadi. Didiamkan aja. Terus kemudian setelah acara kajian itu selesai, wonten apa Pak? Ada apa Pak? Kesini. Gerangan yang bisa menghadirkan bapak ke sini. Kira-kira ada perlu apa panjenengan sehingga saya bisa membantu keperluan jenengan? Lalu bapak yang sudah sebut tadi, yang rambutnya sudah memutih, mengatakan, saya ingin belajar menghafalkan Al-Quran. Saya ingin mempunyai tabungan. Saya ingin nanti ketika di liang kubur, ketika saya mati di kuburan, ada yang menemani saya, ada yang menjaga saya. Lalu ternyata di situ kan di belakang bapak tadi kan ada santri ya, kalian gini ngumpul gitu. Lalu di antara santri itu ada yang tertawa, cekikikan, kikik gitu. Lalu di antara santri yang ngomong gini, loh Pak, kalau masa mungkin Pak, wong jenengan kan sudah sepuh, masa bisa menghafalkan Al-Quran? Wong kita aja yang otaknya masih seger ini kadang-kadang sering lupa. Salah satu santri yang senior meremehkan niat dari bapak yang sebut tadi. Oh enggak, saya pokoknya ingin punya hafalan Al-Quran. Saya ingin nanti ketika di alam kubur, ketika saya sudah mati, ada yang menemani saya di alam kubur. Saya tidak ingin kesepian. Karena sang ustadz tadi, pembina pondok tadi itu begitu melihat kesungguhan dari bapak yang sebut tadi, akhirnya diterimalah bapak itu nyantri di situ. Tapi tidak full time, karena itu kan ada asramanya. Jadi bapak yang sebut tadi itu datang setiap jam berapa, setiap hari ke situ. Dan setelah dihitung waktunya, karena dihitung sama bapaknya tadi, akhirnya dalam waktu 4 tahun, alhamdulillah, beliau akhirnya bisa menamatkan hafalan selama sebanyak 30 juz. Bayangkan, usia di atas 65 tahun, berarti ketika dia nyantri di situ 4 tahun, berarti usia 69 tahun, beliau mampu hafal 30 juz, dan selang 2 tahun berikutnya, berarti berapa? Usia 71 ya. Beliau akhirnya wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin apa enggak kalau usia 65 tahun menghafalkan Al-Quran? Mungkin apa enggak? Kalau menurut sampean semua. Halo? Tapi ketika Allah tahu jujur hatinya dalam niatnya, maka Allah enggak mungkin bagi Allah. Maka Allah yang mewujudkan cita-citanya tadi. Allah yang mewujudkan keinginannya. Selama keinginan itu adalah keinginan yang ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, jujurlah kalian dalam niat kalian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, adik-adik sekalian, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kisah seorang pemuda namanya Zahid. Zahid ini waktu itu umurnya sekitar 33 tahun. Dia itu nggak ganteng ya, nggak rupawan, ya bisa dikatakan wajahnya pas-pasan, sudah pede, apa pede itu pedang dedet, ya, ireng ngawake urite. Kemudian dia itu posturnya ya pendek. Dia waktu itu sama Rasulullah mau dijodohkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Zulfa. Dan singkat cerita, karena yang meminta melamar ini dari Rasulullah, Zulfa pun menerima lamaran itu. Nah, karena Zaid ini awalnya sudah niatnya itu bukan untuk itu, dia itu ingin mencapai ridhonya Allah. Maka ketika siang hari Rasulullah itu mengumumkan mobilisasi, pengumuman berperang, karena waktu itu musuh sudah sampai mendekati perbatasan. Nah, padahal malam harinya setelah Isya, katakanlah begitu, dilangsungkan pernikahan antara Zulfa dengan Zaid. Lalu akhirnya Pak Zaid pun ikut berperang. Wah Zaid, bukankah engkau nanti malam akan menikah? Bukankah engkau nanti malam akan menjadi seorang pengantin baru? Engkau akan menikmati indahnya masa bulan madu. Tapi Zaid
saya lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan panggilan jihad ini adalah panggilan untukku. Akhirnya apa? Akhirnya Zaid pun bersikeras ikut berperang. Dan Allah takdirkan di peperangan itu Zaid seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang mau dijodohkan dengan wanita cantik. Dia memilih berperang dan dia ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia. Bayangkan, kalau Zaid ini lebih mementingkan kepentingan dunia, lebih cinta dengan wanita yang dipilihkan Rasul untuknya, padahal wanita itu cantik, rupawan. Kalau dia lebih mementingkan itu, pasti dia tidak akan ikut berjihad. Tetapi dia itu lebih mementingkan cintanya kepada Allah. Sehingga akhirnya apa? Panggilan jihad itu dia penuhi. Dan akhirnya apa? Dia ditakdirkan meninggal dunia. Kenapa kok demikian? Karena Zaid itu ngerti, ya, di surat At-Taubah ayat 24 ada bisa bantu baca? Surat At-Taubah ayat 24, kul in kana abaukum. Ya. Yang artinya katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu cintai, yang kamu sukai, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dengan ayat inilah Zaid khawatir cintanya kepada wanita yang dipilihkan Rasul untuknya dibandingkan dengan cintanya kepada Allah. Dia khawatir tidak ada keikhlasan. Akhirnya apa? Zaid lebih memilih, lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad daripada seluruh kenikmatan dunia. Akhirnya apa? Zaid meninggal dunia, dan seketika Zaid itu meninggal dunia, dalam sebuah hadits disebutkan waktu itu mendung. Katanya Rasulullah, dia dikerumuni oleh malaikat, ruhnya langsung diangkat ke langit. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengutip sebuah ayat di dalam surat Ali Imran ayat 169, wala tasabanal ladina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah sekali-sekali engkau mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka itu diberikan rezeki dan hidup di sisi Tuhannya. Bayangkan. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, inilah contoh bahwasannya yang saya sampaikan tadi itu adalah kisah yang ada riwayatnya. Berarti kisah itu nyata dan ada. Artinya apa? Kalau kita ini sebagai pemuda, di mana usia muda kita ini dipuji oleh Allah. Bayangkan, usia-usia kalian ini yang rentan dengan kenakalan remaja, tetapi kita dikehendaki oleh Allah menjadi anak-anak atau pemuda yang soleh, maka mempunyai keutamaan lebih besar di sisi Allah. Karena apa? Kalau usia saya yang sudah mendekati 50 tahun ini, sudah soleh, ya, sudah ahli ibadah, itu lumrah. Karena sudah mau, ya keinginan tidak ada. Tapi ketika ada seorang pemuda yang mempunyai gelora di dalam hati dan jiwanya, mempunyai ekspresi, mengaktualisasi, butuh pencapaian kepuasan mentalitas dan sebagainya, punya keinginan yang menjulang tinggi, tapi ketika sekalian semua dijadikan oleh Allah, ditakdirkan sebagai seorang pemuda yang soleh, yang dikehendaki oleh Allah, menghafalkan Al-Quran, mempelajari agama, maka itu adalah suatu kenikmatan, yang dimana kenikmatan itu tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Maka syukurilah, dan tambahkanlah satu, jujurlah dalam niatmu, jujurlah dalam niatmu, ikhlas hanya kepada Allah, maka insya Allah Allah berjanji memastikan kepada kita semua, Allah akan memberikan janjinya, menolong kita mewujudkan impian dan cita-cita kita. Demikian, karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan yang singkat ini memberikan semangat kepada adik-adik sekalian, juga kepada saya, karena kadang-kadang manusia itu ketika lelah, letih, akhirnya apa? Futur, lemah semangat. Makanya kita harus selalu senantiasa memohon hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini senantiasa diberikan istiqomah, agar senantiasa kita ini diberikan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya akhiri. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena sesungguhnya
saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.